Perkenalkan, nama saya Intan Nanda Deanti Sofa Andi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bentuk garar dalam transaksi ekonomi. Islam mengajarkan sistem ekonomi kepada umatnya pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan. Setiap kegiatan ekonomi haruslah mengandung unsur manfaat agar dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata dan bernilai ibadah, serta tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan perjudian, pemaksaan, penipuan, ataupun mengambil hak-hak orang lain dengan cara-cara yang batil. Pengertian garar. Garar berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata al-muhtaharoh yang berarti pertaruhan dan al-jahalah yang berarti ketidakjelasan. Jadi, garar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dan menurut Ibnu Qayyim bahwa garar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang tersebut ada ataupun tidak. Seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada atau kelihatan. Nama saya Dwi Oktaria Sakina. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum garar. Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkat boleh atau tidaknya untuk melakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi garar didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan seharta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salibas Pitasari dari kelas SPS 4. Jadi di sini saya akan sedikit menerangkan tentang tugas ekonomi Islam dasar tentang bentuk gahar. Bentuk-bentuk gahar menurut Abdullah Musli terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah jual beli barang yang belum ada atau makdum. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada, atau bai'al makdum. Contohnya adalah menjual janin yang masih ada di dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud untuk menjual induknya. Yang kedua adalah jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Yang pertama adalah menjual sesuatu yang belum berada di pengawasan penjual. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Yang ketiga adalah tidak adanya kepastian waktu dalam menyerahkan objek akad. Yang keempat adalah tidak adanya kepastian objek akad. Yang kelima adalah kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terima kasihkan. Yang pertama adalah tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran ataupun jenis barang yang dijual.
Yang kedua adalah tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Dan yang terakhir adalah tidak adanya ketegasan dalam bentuk transaksi. Gharar dalam transaksi ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyah, sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak melarang setiap resiko. Yang menjadikannya gharar dilarang adalah karena keterkaitannya memakan harta orang lain, hak orang lain dengan cara yang tidak benar, ketidakpastian atau disebut game of chance. Karena itulah mengakibatkan kerugian orang lain sehingga ia dilarang. Gharar dalam perbankan dapat dilihat dari sistem bunga yang telah dibebankan pada setiap transaksi, baik transaksi berupa pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis gharar yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak kepada pihak yang lain. Bursa saham adalah pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual beli saham. Target bursa adalah menciptakan pasar simultan dan kontinu, di mana penawaran dan permintaan serta orang-orang yang hendak melakukan perjanjian jual beli dipertemukan. Tentunya, dalam hal ini akan mendapatkan berbagai keuntungan bagi pihak pelaku. Dalam bursa saham, banyak bentuk gharar yang dapat ditemukan dalam setiap transaksinya. Adapun gharar tersebut dapat terjadi disebabkan oleh 1. Transaksi berjangka dalam pasar saham sebagian besar bukanlah jual beli sesungguhnya. 2. Kebanyakan penjualan dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang tidak dimiliki, baik itu berupa mata uang, saham, giro, piutang. Ketiga, pembeli dalam pasar ini kebanyakan pembeli menjual kembali barang yang dibelinya sebelum ia terima. Keempat, yang dilakukan oleh pemodal besar dengan memonopoli saham, sejenisnya, serta barang-barang komoditi komersial lain di pasaran. Kelima, dalam pasar modal, ini dijadikannya pasar ini sebagian pemberi pengaruh pasar dengan skala lebih besar. Isi ekonomi ditopang dengan lembaga konvensional. Banyak mengandung unsur gharar yang jelas telah dilarang dalam syariat Islam. Hal ini menjadi tuntunan bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Nilai keadilan merupakan hal pertama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.